Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtarumul Fuad, saya kelas 11 IPA Darun Najah. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Farihatun Nisa, Mapel Sejarah Indonesia. Teman-teman pastinya sudah tahu kalau Indonesia pernah dijajah oleh dua negara besar, yaitu Belanda dan Jepang. Masing-masing memiliki rentan waktu yang berbeda, dan Jepang jauh lebih sebentar dibandingkan dengan Belanda. Meskipun begitu, kependudukan Jepang di Indonesia menjadi periode yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Jepang saat itu memiliki tujuan mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Lalu, bagaimanakah latar belakang Jepang memulai aksinya dalam mencapai tujuan-tujuannya itu? Tujuan utama pendudukan Jepang atas Indonesia yakni 1. Menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang. Menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak dan padat. 3. Menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang relatif murah dan rendah. Dengan tujuan tersebut, maka Jepang harus membungkus tujuannya yang jelas-jelas merugikan bangsa Indonesia dengan berbagai propaganda agar diterima oleh bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu, Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga pada bulan Januari, Februari pada tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Kragan pada Provinsi Jawa Timur dan di Eretan pada Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah itu 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Cardan Starkenborg dan Jenderal Terparten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian, Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Bisa terbayangkan teman-teman, gimana kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu? Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk dan momok masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya, politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusianya juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam di Indonesia dan juga tenaga-tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang. Untuk memenuhi semua keinginannya, Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari perjanjian-perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Nah, itu tadi teman-teman perjuangan pahlawan kita untuk melawan penjajah yang berani menginjakkan kakinya di negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.